Baik, hari ini kami akan sharing kepada Bapak Ibu dan berdiskusi dan semoga Bapak Ibu juga bisa menambah pengetahuan kami supaya pengetahuan kita bisa bertambah satu dengan yang lain. Pagi ini kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan kelas dunia melakukan transformasi bisnis dengan menerapkan sustainable business practice sehingga daya saing perusahaannya akan meningkat dan terus sustain di masa depan. Ini adalah sebuah topik yang sedang hype terkait dengan sustainability seiring dengan perubahan iklim global ya, Mas Rido. Bisa dilanjutkan, Mas Rido? Baik, Bapak Ibu tentu sudah paham terkait dengan global climate change. Mom. Perubahan iklim global ini saat ini telah memberikan dampak buruk bagi bumi kita, seperti yang dilaporkan oleh European Commission, bahwa konsentrasi gas CO2 di atmosfer pada tahun 2020 telah meningkat cukup tajam, ya, menjadi 48% di atas rata-rata dibandingkan dengan masa pra-industri di sekitar abad 18. Hal inilah yang menyebabkan global warming. Belum lagi, Bapak Ibu juga tahu ada pelepasan gas metan yang berasal dari pertanian, dari peternakan, dari ekstraksi bahan bakar fosil ya, misalkan tambang batu bara, kemudian ada minyak dan gas, ini juga menambah global warming. Dan celakanya di tahun 2024 yang lalu, mungkin Bapak Ibu juga merasakan bumi ini semakin panas karena tercatat kenaikan suhu bumi kita itu meningkat terbesar di dalam sejarah. Sepanjang tahun 2024 itu kenaikan temperatur atau suhu adalah 1,5 derajat Celcius. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ini tidak ditahan, maka 10 tahun saja itu naik temperatur dunia itu 15 derajat Celcius. Ya, luar biasa ini kalau kita tidak melakukan mitigasi dengan melakukan sustainable business practice, maka dunia akan lebih cepat umurnya ya, akan lebih habis ya, akan lebih kiamat. Belum lagi global warming juga menyebabkan beberapa gunung es di kutub utara dan kutub selatan juga mencair sehingga permukaan air laut atau sea levelnya juga meningkat. Rata-rata tercatat kenaikan permukaan air laut itu 3,6 mm per tahun atau 36 mm per 10 tahun. Coba kalau 1 abad itu sudah berapa meter itu ya kenaikan permukaan air laut, sehingga tidaklah mengherankan banyak pesisir-pesisir laut yang sudah mulai tenggelam, abrasi, pulau-pulau kecil juga sudah mulai tenggelam, sehingga ada relokasi dari penduduk-penduduk berpindah ke satu daerah yang tenggelam tadi ke daerah yang lebih aman. Kemudian global warming juga menyebabkan perubahan cuaca yang mempengaruhi panen dari para petani. Kemudian karena panennya terpengaruh, ada banyak yang gagal juga menyebabkan kenaikan makanan ya, kenaikan barang-barang konsumsi, kenaikan bahan barang makanan, yang tentunya ini juga menyebabkan kesejahteraan kita menjadi lebih rendah. Kemudian penyakit juga semakin banyak dan semakin aneh-aneh. Kemudian suplai air bersih ini juga sudah semakin langka. Perlu Bapak ketahui, pengalaman saya pernah bekerja di industrial water. Penduduk kota itu perkiraan menerima akses air bersih dari pipa itu kurang lebih hanya sekitar 20-30% saja. Artinya di luar itu dari sumur, dari sungai, dan lain sebagainya. Jadi memang
ketersediaan air bersih, khususnya yang dari pipa itu sangat relatif sedikit dan langka. Kemudian terjadi perang di mana-mana untuk memperebutkan resources ya. Ini adalah dampak dari global climate change yang sudah mulai disadari oleh para pemimpin dunia dan juga business leader di dunia, sehingga perlu melakukan mitigasi bagaimana mengurangi emisi karbon, mengurangi global warming sehingga bumi ini menjadi lebih panjang umur ya. Next. Ini adalah konten dari diskusi kita pagi ini, Bapak Ibu, serta teman-teman semuanya. Pertama adalah kita akan membahas mengenai understanding sustainability in business. Kemudian secondly, triple bottom line, di mana kami akan membahas mengenai 4 P ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian strategi for implementing sustainable practices. Yang keempat adalah measuring the impact of sustainability. Next. Konsep dari sustainability mungkin juga sudah banyak yang diketahui bahwa perusahaan-perusahaan diminta untuk tidak hanya mengejar profit semata, tapi juga mengkompromisikan kepentingan-kepentingan generasi mendatang, melibatkan kepentingan-kepentingan kelestarian lingkungan dan juga sosial ya. Kemudian secara historical, gerakan dari sustainability ini mulai muncul di tahun 60-an, bahkan terus berkembang di tahun 70 dan tahun 90-an. Ada salah satu report yang ditulis oleh Paul Ehrlich pada tahun 1968. Reportnya berjudul The Population Bomb. Jadi beliau menulis bagaimana dampak ledakan populasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Artinya apa? Jumlah penduduknya semakin lama semakin banyak, tapi daya dukung dari sumber daya alam ini semakin menurun karena alam semakin banyak yang rusak karena dampak dari perubahan iklim global. Kemudian ada juga report yang dibuat oleh Donella Hamido dalam bukunya The Limit to Growth. Di tahun 1972, beliau menggunakan laporan model komputer untuk menganalisa tren global dan memprediksi dampak pertumbuhan populasi dan industri yang tidak terkendali terhadap sumber daya bumi. Jadi laporan dari kedua pakar ini menjadi titik balik bagi para pemimpin dunia dan business leader untuk memikirkan keberlanjutan dari bumi yang kita huni bersama. Kalau tidak, ya kiamat akan segera datang. Next, Mas Rido. Kemudian, key milestone dari Sustainable Development ini diperkuat oleh Kyoto Protocol yang merupakan perjanjian internasional yang mewajibkan negara-negara industri, negara-negara maju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara mengikat. Ini disign di tahun 1997 di Kyoto, Jepang. Kemudian diperkuat lagi oleh Paris Agreement di tahun 2015, di mana perjanjian ini mengikat negara-negara maju dan bertahap juga negara-negara berkembang untuk bersama-sama mengurangi emisi karbon dalam rangka menurunkan suhu rata-rata global yang tadi 1,5%, 1,5 derajat Celcius per tahun, kalau bisa diturunkan di bawah itu dan mengadaptasi dampak dari emisi karbon. Kemudian nanti akan terjadi jual beli carbon trading ya. Negara-negara maju membeli carbon trading dari negara-negara berkembang yang mungkin memiliki hutan yang lebih luas. Next, Mas.
Seiring dengan pentingnya sustainability business practice, maka eh, terjadi perubahan-perubahan peraturan yang tadi sudah saya sebutkan, dan juga sekarang di Indonesia juga marak diterapkan apa yang disebut sebagai ESG, Environment Social Governance, dan perusahaan-perusahaan juga di dalam annual report-nya diminta untuk menjelaskan bagaimana aktivitas perusahaan terkait dengan ESG. Next, Mas. Bahasan yang kedua adalah terkait dengan triple bottom line, di mana ini adalah framework bisnis yang menggabungkan tiga dimensi. Perusahaan tidak hanya mengejar profit atau economic prosperity, tapi juga memperhatikan kesejahteraan people, masyarakat, karyawan, social equity, dan juga kelestarian lingkungan atau kelestarian planet kita. Konsep ini diperkenalkan oleh John Elkington pada tahun 1994. Next. Nah, terkait dengan economic sustainability, tentunya Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan-perusahaan sudah aware dengan ukuran dari financial performance dan juga long term profitability. Seperti misalkan revenue, kemudian EBITDA, profit margin, ya, return on investment, ya, kemudian ada innovation, berapa produk baru yang diluncurkan setiap tahun misalnya, kemudian market share dan lain sebagainya. Ini biasa ya, Bapak Ibu mempunyai KPI terkait dengan economic sustainability. Next. Kemudian Bapak Ibu juga sudah aware terkait dengan social responsibility atau biasanya disebut sebagai CSR, di mana kita membuat inisiatif-inisiatif yang bisa melibatkan masyarakat, kita memberikan pemberdayaan dan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya, sehingga masyarakat pun juga merasakan keberadaan dari bisnis dan perusahaan kita. Kemudian yang kedua adalah juga kita perlu membangun sebuah healthy work environment. Mungkin saya tambahkan lagi healthy and fun work environment. Jadi lingkungan perusahaan, lingkungan bekerja yang asik, yang nyaman dan menyehatkan. Nah, ini juga perlu dibangun ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat tempat bekerja di Google yang sangat fun ya, sangat fun dan sangat menyenangkan. Kemudian kita juga harus mendesain sebuah kompensasi yang fair dan kompetitif bagi karyawan, yang melindungi hak-hak karyawan, yang pada akhirnya kalau kita mendesain ini maka produktivitas dari karyawan akan meningkat dan juga timbul kebanggaan dari karyawan atas perusahaan kita dan loyalitas dari karyawan untuk terus bekerja secara optimal. Berikutnya. Kemudian yang ketiga terkait dengan environmental stewardship, praktek-praktek yang terkait dengan manajemen sumber daya, misalkan dengan cara menggunakan natural resources, nanti akan diberikan contoh di page belakang. Kemudian bagaimana perusahaan terus harus meminimasi waste, melihat jenis-jenis waste yang dibuang ke lingkungan, melihat peraturan-peraturan dari pembuangan limbah, meningkatkan efisiensi produksi, sehingga penggunaan material menjadi lebih hemat dan output atau productivity-nya pun juga akan meningkat. Yang ujung-ujungnya operasi bisnis kita juga akan lebih sustainable. Dan perusahaan juga terus harus melakukan inisiatif untuk ikut mengurangi carbon footprint, ya. Bagaimanapun kita juga harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita, peduli terhadap apa namanya
pemanasan global ya yang sudah terjadi dengan kenaikan suhu hampir 1,5 derajat Celcius per tahun, yang tentunya ini sangat eh, mengerikan ya kalau ini terus berlanjut ya. Karena 10 tahun saja kenaikan suhunya sudah 15 derajat Celcius ya. Sekarang ini suhu di Jakarta katakanlah 35, Bapak Ibu bisa bayangkan 10 tahun ke depan suhu di Jakarta 50 derajat Celcius ya. Kalau teman-teman biasa di umroh atau naik haji di Arab Saudi, lah itulah suhu 50 derajat Celcius. Sekarang kita alami every day in Jakarta. Ya, kalau kita tidak ikut juga peduli terhadap sustainability dari lingkungan kita. Next, Mas Rido. Ini teman-teman macam-macam ya, ada dari Wika, Belindo ya. Ini banyak perusahaan-perusahaan besar dan luar biasa ya di Indonesia yang ikut pada, dan mungkin juga nanti bisa sharing ya praktek dari sustainability business practice di perusahaannya masing-masing yang mungkin unik ya, unik. Jadi kita bisa saling bertukar pikiran dan pengalaman dan mungkin bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi ajang ini tidak hanya one way tapi juga menjadi ajang two ways. Kita saling berdiskusi, saling memberikan best practice di perusahaan masing-masing, tapi yang unik ya, yang mungkin kita belum pernah mendengar. Baik, Bapak Ibu, sebelum menerapkan sustainability business practice, kita harus melakukan assessment terhadap current practice yang ada di perusahaannya masing-masing. Perlu dilakukan audit terhadap katakanlah misalkan penggunaan resources ya, penggunaan listrik per tahun, penggunaan air ya, kemudian jenis limbah yang kita buang dan lain sebagainya. Tingkat efisiensi perusahaan, penggunaan natural resources itu kita petakan satu-satu, kemudian kita bikin target secara bertahap 5 tahun ke depan bagaimana kita bisa mengurangi penggunaan energi listrik ya, penggunaan air ya, pembuangan limbah yang mungkin mencemari lingkungan, emisi karbon dan lain sebagainya. Dan kita juga perlu melakukan benchmarking dengan leading industry ya, leading industry atau istilahnya best in class company. Bagaimana mereka juga melakukan praktek sustainability di dalam perusahaannya masing-masing. Makanya nanti selain bertanya, mungkin bisa sharing ya Mas Rido, dan Mas Rido sudah memberikan door prize yang sangat menarik yang berguna bagi perjalanan Bapak Ibu di tol ya. Jadi monggo eh, tidak hanya bertanya tapi juga sharing bagaimana praktek dari sustainability di perusahaannya masing-masing yang sifatnya sangat unik yang mungkin tidak ada di tempat yang lain. Kita juga perlu melibatkan semua stakeholder. Nanti di slide-slide berikutnya, karyawan tentu saja kita libatkan karena dia ada di dalam perusahaan kita, kemudian vendor, supplier, mitra bisnis, dan lain sebagainya perlu kita libatkan. Dulu ada pemikiran bahwa menerapkan sustainability business practice itu mahal ya, hanya biaya saja yang keluar tapi manfaat bagi perusahaannya itu rendah. Misalkan Bapak Ibu membuang limbah cair ke sungai ya, tiba-tiba disuruh membangun wastewater treatment plant, itu kan mahal. Kadang-kadang banyak perusahaan yang kucing-kucingan, kalau siang membuangnya melewati water treatment plant, tapi kalau malam langsung limbahnya dibuang ke sungai ya, sungainya menjadi kotor dan lain sebagainya. Demikian pula banyak perusahaan yang mencemari lingkungan udara, asap-asapnya keluar dari cerobong. Lalu sekarang diminta untuk memasang dedusting ya. Dedusting itu juga mahal ya, miliaran. Sehingga kalau itu berupa kewajiban yang harus dilakukan, ada regulasi dari pemerintah, ya mau tidak mau kita harus melakukan. Tapi yang lain kita harus mengukur bagaimana investasi penerapan dari sustainability business model ini dengan dampak positifnya bagi perusahaan, dampak daya saingnya bagi perusahaan, dampak profitability bagi perusahaan.
Nanti kami juga akan menjelaskan mengenai green financing. Jadi sekarang ini banyak perbankan dan banyak institusi finansial yang juga dengan antusias memberikan pendanaan bagi Bapak Ibu yang mempunyai proyek yang terkait dengan sustainability business practice. Next, Mas. Eh, saya izin minum dulu. Mungkin yang lain boleh santai juga. Minum boleh, makan boleh ya. Silahkan. Ya boleh, silakan Pak Alugoro. Jadi berikutnya adalah kita membangun strategi sustainability. Tadi setelah kita mapping bagaimana kondisi sustainability level di perusahaan kita, kemudian kita set goal. Contohnya penggunaan konsumsi listrik, ya. Ini ada banyak perusahaan yang biaya listriknya itu sangat signifikan terkait dengan HPP biasanya. Nah, ini ada perusahaan yang sangat sensitif terhadap biaya listrik. Nah, tentunya nanti ada KPI 5 tahun ke depan secara bertahap kita menurunkan konsumsi listrik kita atau konsumsi air atau mengurangi waste atau limbah dan lain sebagainya. Nah, KPI ini supaya bisa dijalankan tentunya harus dimasukkan menjadi corporate culture, menjadi behavior, menjadi kebiasaan sehari-hari karyawan. Syukur-syukur di dalam core value yang ada di dalam perusahaan masing-masing sekarang sudah mulai ada core value terkait dengan sustainability. Intinya nanti adalah kalau perusahaan ingin sustainable di masa depan, maka perusahaan pun juga harus menerapkan praktek-praktek sustainable business. Jadi seiring bisnis kita maju dan lingkungan pun juga lebih sustainable. Next. Suaranya masih jelas, Mas Rido? Ya, jelas Pak Alugoro. Takut ini soalnya saya dekat laut nih saya, dekat Ya, Selat Sunda. Jadi jelas Pak. teman-teman bisa menebak posisi saya dekat di Selat Sunda gitu ya. Ya, Pak. Baik, kemudian kita tadi kita menerapkan strategi, goal, KPI, terus kita membangun sustainable business model. Ada 3 model yang bisa Bapak Ibu pakai. Yang pertama adalah circular economy principle, yang kedua adalah membangun apa yang disebut sebagai green supply chains, ya, green supply chains. Kemudian yang ketiga adalah innovation in product design atau green innovation. Nanti akan saya jelaskan juga berbagai macam peluang bisnis dari penerapan sustainable business model. Next, Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, dulu kita hanya mengenal linear ekonomi, di mana penggunaan bahan baku kita ambil dari ekstraksi alam, take, kemudian kita produksi, distribusi, make, ya, dikonsumsi dan waste-nya dibuang, ya, dibuang ke sungai, dibuang ke laut, dibuang ke udara, ya, ke alam dan lain sebagainya. Kita tidak peduli bagaimana dampak disposal dari waste kita, disposal dari sisa, ya, sisa produk kita yang selesai dikonsumsi oleh customer. Nah, konsep dari linear economy ini diperbarui seiring dengan maraknya sustainability dengan model yang disebut sebagai circular economy. Jadi mulai dari desain produk, Bapak Ibu harus memikirkan membuat produk yang sustainable, green product. Bapak Ibu harus membangun manufacturing atau green manufacturing, produksi hijau. Sebanyak mungkin memanfaatkan misalkan energi renewable, ya. Mungkin atap di pabrik dikasih rooftop solar panel, kemudian ada bukaan-bukaan cahaya supaya bisa masuk sehingga konsumsi lampu, ya, listrik lampu itu bisa diminimize, kemudian penggunaan crane, ya, forklift kalau bisa sekarang menggunakan elektrik dan lain sebagainya. Terus distribusi, konsumsi. Nah,
pada saat konsumen menggunakan produk kita, mulai dipikirkan adanya jasa reuse dan repair. Nanti ada satu perusahaan terkenal dari Amerika yang namanya Patagonia. Dia perusahaan fashion yang sudah memberikan jasa repair dan reuse dari fashion yang dibeli oleh masyarakat yang mungkin robek, ya rusak, itu nggak perlu dibuang, tapi di repair dan di reuse lagi di Patagonia. Ini menarik juga nih perusahaan, dan dia sudah mendeklar 1% dari revenue ya Bapak Ibu, bukan profit ya, revenue untuk planet kita. Collection, recycle material ini juga perlu dipikirkan sehingga penggunaan dari sumber daya menjadi lebih efisien lagi. Next, Mas. Ini tadi ya sudah saya jelaskan bagaimana kita memikirkan untuk mengurangi waste ya. Nah, tentunya kalau waste bisa kita kurangi maka ada penghematan biaya dan peningkatan efisiensi dari produksi perusahaan kita. Kemudian kita juga memikirkan product life cycle management yang memungkinkan perusahaan itu bisa mengoptimalkan penggunaan resources menjadi lebih efisien, dan dampaknya karena perusahaan kita efisien maka posisi perusahaan tersebut di pasar akan menjadi lebih baik, lebih different, lebih unik ya, melalui memproduksi produk-produk yang inovatif. Next, Mas. Nah, ini adalah strategi eco design. Ini adalah mengevaluasi dampak lingkungan ya dari sebuah produk yang kita hasilkan, dari mulai ekstraksi bahan baku sampai ke disposal, pembuangan dari produk yang sudah dipakai. Nah, bagaimana kita memikirkan dampak minimal bagi lingkungan ya. Nah, tentunya nanti Bapak Ibu bisa menyusun rencana jangka panjang perusahaan. Nanti bisa kita bantu menyusun rencana jangka panjang perusahaan yang melibatkan sustainable business practice bersama dengan KMMB. Next. Ini contoh saja bagaimana di dunia konstruksi Bapak Ibu saat ini sudah banyak penggunaan dari material-material yang ramah lingkungan ya. Di Bali banyak sekali desain villa-villa yang menggunakan bambu. Kemudian recycle steel ini kalau di tempat kita biasanya menyebutnya scrap ya. Scrap itu diolah lagi menjadi besi dan baja yang bisa digunakan lagi. Kemudian recycle glass dibersihkan lagi, diolah lagi menjadi gelas yang bisa dipakai lagi, atau bahkan ada rumahnya Pak Ridwan Kamil itu temboknya itu dari botol ya, dari botol ditata rapi gitu ya. Lebih indah, lebih sustainable, dan udaranya bisa masuk gitu. Jadi di Bandung agak dingin, jadi udara nggak perlu pakai AC, itu masuk di sela-sela botol. Tapi tantangannya memang kalau membersihkannya agak susah ya, karena botol itu disusun menjadi dinding ya. Kemudian ada reclaim wood dan ram earth ya. Jadi dunia konstruksi, bahkan teman saya di Semen Indonesia juga sudah membuat green semen ya. Semen yang ramah lingkungan, bahkan kalau dicor itu air bisa merembes. Mungkin next time kita bisa mengundang teman dari Semen Indonesia yang sudah membuat semen yang ramah lingkungan. Sepertinya konkret, tapi kalau konkret-konkret kebanyakan itu air ini tidak bisa masuk ke ke tanah ya. Nah, ini konkretnya itu bisa membuat air itu bisa menyerap ke tanah. Nah, kalau kita melakukan efisiensi terkait dengan sumber daya, maka produktivitas kita akan meningkat, agility perusahaan juga akan meningkat, moral karyawannya meningkat, kemudian
tentunya perusahaannya akan menjadi lebih profitable. Next. Kalau nggak salah, mobil BMW yang terbaru itu jok kursinya itu terbuat dari sabut kelapa, ya. Jadi saya nggak tahu rasanya seperti apa, tapi ya itulah. Ya tentunya lebih ramah lingkungan dan harusnya lebih murah, ya. Jadi daya saing harga mobilnya pun juga akan menjadi lebih kompetitif, ya. Ini contoh tadi di teman-teman yang ada di Waduk Cirata, ya ini ya. Ini ada floating solar cell atau PLTS terapung yang terbesar ketiga di dunia, itu ada di Waduk Cirata. Luasnya adalah 200 hektar di atas permukaan waduk. Kalau nggak salah ada peraturan, tidak boleh 100% permukaan waduk itu ditutup oleh solar panel. Dulu peraturannya hanya sekitar 5%, mungkin saat ini sudah ditingkatkan menjadi 20% area permukaan waduk itu boleh dipasang floating solar panel. Kapasitasnya cukup lumayan, ini 192 megawatt peak yang bisa menerangi 50.000 rumah tangga dan sudah diresmikan di tahun 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Biayanya memang cukup mahal, sekitar 1,7 triliun ya. Di sini terjadi pengurangan emisi karbon hampir 200.000 ton. Yang bangun adalah PLN Nusantara Power dan Masdar dari Uni Emirat Arab. Ini salah satu proyek sustainability yang bisa mengurangi emisi karbon, dipasang di atas waduk Cirata yang disebut sebagai floating solar cell. Next. Oke, Bapak Ibu juga harus memikirkan bahwa rantai pasok yang dibangun itu juga harus sustainable atau disebut sebagai green supply chains. Dari mulai warehousing, kita bangun green warehousing. Jadi di warehouse kita, di atapnya ditanam atau dipasang rooftop solar cell. Kemudian tadi seperti yang sudah sampaikan, semua peralatan yang ada di dalam gudang semuanya menggunakan elektrik ya, dari mulai forklift, kemudian crane ya. Kemudian juga didistribusikan oleh tracking-tracking yang menggunakan electric vehicle ya, atau electric tracking ya. Kemudian penggunaan raw material yang bersifat alami, natural, dan seterusnya. Jadi kita harus melibatkan semua vendor, semua supplier, semua mitra bisnis, bahkan sampai perbankan, pendanaan di dalam perusahaan menerapkan sustainable business model. Next, Mas. Jadi ujung-ujungnya seperti yang ada di dalam topik diskusi kali ini, bahwa dengan menerapkan sustainable business practice, perusahaan bisa meningkatkan competitive advantage-nya. Reputasi dari mereknya juga akan semakin meningkat. Internet saya tidak stabil. Cukup bisa didengar, Mas Rido? Di saya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Iya. Ya, jelas, Pak. Jelas. Jadi reputasi dari perusahaan kita atau brand loyalty atau reputasi brand kita akan meningkat juga. Konsumen juga akan menjadi lebih loyal terhadap produk kita, terhadap perusahaan kita, dan biasanya karyawan yang bekerja di perusahaan itu juga merasa bangga ya bekerja di perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya, yang ujung-ujungnya profit dari perusahaan pun juga harusnya meningkat gitu ya. Next, Mas. Nah, tadi salah satu manfaat dari penerapan sustainable business practices atau sustainable business model adalah cost reduction, pengurangan biaya. Karena ada
perbaikan efisiensi, ya. Proses produksi akan menjadi lebih efisien, penggunaan material-material yang lebih alami, lebih murah, kemudian waste-nya diminimasi, ya, limbahnya dikurangi, kemudian di reuse lagi, ya, di treatment, di reuse, semua limbahnya dipakai lagi, muter, ya. Ujung-ujungnya harusnya operational cost-nya akan menjadi lebih murah, ya, dengan cara menerapkan perbaikan efisiensi dan juga meminimasi waste, ya. Next, Mas. Baik, Bapak Ibu, ini ada contoh dari beberapa perusahaan yang menerapkan sustainable business. Tadi Patagonia, perusahaan perlengkapan dan baju outdoor. Ini nanti akan saya jelaskan lebih detail di halaman berikutnya. Kemudian perusahaan Belanda, ya, ini Philips, ya, perusahaan lighting. Sekarang ini mereka punya skema bisnis yang disebut sebagai product as a service, ya. Jadi Bapak Ibu hanya membayar jaminan terang, ya, jaminan nyala, ya. Jadi kalau nanti ada lampu mati dan lain sebagainya, karyawan dari perusahaan Philips akan mengambil lampu yang mati dan nanti akan di-recycle kembali. Jadi limbah dari bohlam, bola lampu yang tadi mati, yang sudah rusak itu tidak dibuang ke lingkungan, tapi diambil lagi oleh perusahaan Philips, kemudian di-recycle lagi menjadi produk-produk baru. Unilever, ini Unilever di India, Bapak Ibu, terkait dengan corporate social responsibility, dia mendayagunakan wanita-wanita yang ada di India menjadi micro entrepreneur. Jadi menjadi pengusaha mikro, diberikan modal, diberikan produk Unilever, dan mereka bisa berbisnis, bisa menjual produk-produk Unilever. Dan tentunya ekspansi dari pasar Unilever juga akan semakin meluas. Saya masih ingat Bapak Ibu di Purbalingga, ya, di Purbalingga itu ada pabrik bulu mata. Saking melimpahnya permintaan bulu mata palsu sekarang hampir semua wanita menggunakan bulu mata palsu, ya, Mas Rido, mayoritas, tapi masih ada juga yang tidak menggunakan bulu mata. Produksi pabrik bulu mata palsu dari Korea yang ada di Purbalingga ini sangat melimpah, sehingga dia memiliki ide yang cemerlang mendayagunakan ibu-ibu yang ada di desa, wanita-wanita yang ada di desa sambil mengasuh anaknya. Mereka diminta untuk membuat bulu mata palsu di rumah masing-masing, kemudian nanti dibayar sesuai dengan jumlah bulu mata yang dihasilkan. Jadi ini luar biasa, sebuah atau beberapa pabrik bulu mata palsu dari Korea yang investasi di kota Purbalingga. Mungkin kalau ada teman-teman dari Purbalingga mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Jadi wanita-wanita di desa, ibu-ibu sambil merawat anaknya di rumah santai-santai, tapi dia bisa membuat bulu mata palsu dan nanti dibayar sesuai dengan jumlah bulu mata palsu yang dibuat. Ini sama dengan Unilever di India, yang dia memperdayakan wanita-wanita di India menjadi micro entrepreneur yang tentunya secara ekonomi wanita-wanita di pedesaan juga semakin meningkat, semakin sejahtera. Di sisi lain, ini adalah merupakan ekspansi pasar yang cukup murah yang dilakukan oleh Unilever. Ini mungkin seperti multi level marketing, ya, ini. Kemudian Nestle, ini nanti dijelaskan di halaman berikutnya. Kemudian ada Tesla, Bapak Ibu tahu lah, ya, ini pelopor dari electric vehicle atau electric car. Next, Mas. Nah, ini yang menarik yang mau saya jelaskan, Bapak Ibu, ada perusahaan outdoor apparel dan gear, clothing, footwear, equipment, dan lain sebagainya yang brandnya
namanya Patagonia. Ini didirikan di California, USA. Dia membuat model bisnis yang cukup unik, yaitu pertama dia menggunakan recycle dan organik material yang tentunya sifatnya lebih sustainable dan alami. Kemudian dia juga menawarkan jasa untuk repair dan resell untuk use produknya. Jadi dia menjual produk-produk bekasnya ya, bekas. Kalau di Eropa udah biasa ya. Dulu waktu saya kuliah yang saya cari karena jaket musim dinginnya mahal dan kalau dibawa pulang ke Indonesia juga pasti tidak digunakan, sehingga pada waktu itu saya juga membeli jaket musim dingin yang bekas tapi masih bagus ya dan wangi ya, bersih, wangi gitu ya. Patagonia juga sudah berkomitmen untuk memberikan donasi 1% dari revenue dari penjualannya kepada pelestarian lingkungan. Ini juga luar biasa, 1% dari revenue ya, bukan 1% dari profit, ini cukup besar. Dan dia mendeklar bahwa salah satu-satunya shareholder dia adalah bumi ya, bumi kita. Earth is our only shareholder. Saya ingat ya, waktu kuliah di Belanda 25 tahun yang lalu, saya perhatikan praktek-praktek sustainability juga sebenarnya sudah dilakukan oleh kampus saya di University of Twente. Suatu saat saya minta teh celup ya, teman-teman ya. Terus staf di kampus itu bilang itu ada teh celup bekas tuh di piring kecil gitu. Jadi saya disuruh menggunakan teh celup yang baru saja dipakai oleh teman yang lain gitu. Jadi saya nggak tahu, mungkin kadar teh celup di Belanda itu sangat tinggi ya, sehingga teh celup itu bisa dipakai sampai 5 kali sampai 10 kali. Jadi kadang kita pakai teh celup itu hanya sekali untuk satu gelas, terus habis itu dibuang gitu ya. Nah kalau di Belanda waktu itu saya masih ingat itu teh celup itu bisa dipakai berkali-kali. Ya kadang-kadang agak jijik juga, tapi kan itu sebenarnya masih baru dan dituang di air yang juga bersih ya. Yang mengejutkan saya pada waktu saya minta bolpen, karena bolpen saya udah habis. Ini waktu saya kuliah PhD di Belanda. Kebetulan dapat fasilitas kalau ada buku-buku ya atau bolpen bisa minta. Terus saya bilang minta bolpen gitu ya. Kemudian dia bilang saya hanya memberi isi bolpen. Bolpennya mana gitu kata dia. Saya bilang bolpen yang bekasnya udah saya buang, saya bilang. Kalau di Indonesia bolpen itu kan murah ya, saya buang. Padahal itu kan dari plastik yang tentunya sangat lama untuk diurai oleh lingkungan. Nah, di Belanda dia bilang saya di sini hanya ngasih isi bolpen saja gitu. Kamu jangan buang itu bolpennya gitu. Jadi kalau habis yang dibuang adalah isi bolpennya, terus diganti dengan isi bolpen yang masih baru. Jadi coba teman-teman di kantor di kita semua kayaknya nggak terpikir ya untuk hanya membeli isi bolpennya. Nah, ini tentunya meminimize waste ya. Ini udah saya kuliahnya udah 25 tahun yang lalu, masih usia 30-an gitu ya. Jadi negara-negara barat pun juga sebenarnya sudah mulai memikirkan untuk bagaimana meminimasi pembuangan waste ke alam ya, yang tentunya bisa diterapkan di perusahaan kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing. Next, ini yang dilakukan oleh Greenfield Indonesia yang ada di Malang. Mungkin teman-teman dari Malang juga bisa cerita nanti bagaimana Greenfield Indonesia menerapkan sustainability dari mulai jenis pangan ya, jenis pangan yang diberikan kepada sapi-sapi yang lebih sustainable. Kemudian kotoran sapinya juga bisa diolah menjadi biogas atau menjadi pupuk ya. Kemudian penggunaan air yang menjadi lebih efisien dan lain sebagainya. Jadi banyak perusahaan yang sudah memikirkan sustainable business practice yang ujungnya
operasi perusahaan menjadi lebih efisien dan daya saing perusahaannya juga akan menjadi meningkat. Next, Mas. Waktu saya kurang berapa, Mas? Masih ada kira-kira 25 menit, Pak. 25 menit. Oke. Ya. Baik, ini adalah new opportunities in sustainable business. Ada sekitar 10-an, tapi mungkin juga bisa masih banyak lagi. Misalkan eco-friendly packaging, ya. Jadi kita bikin startup, perusahaan startup yang membuat eco-friendly packaging. Entah itu dari singkong misalnya, kemudian dari kulit tebu, seaweed dan lain sebagainya. Ini saya nggak tahu seaweed, kalau seaweed mungkin habis itu dimakan ya, packagingnya dimakan karena dari seaweed ya. Kemudian dulu orang memikirkan ledakan populasi ini tidak akan mampu didukung oleh luasnya pertanian. Tapi ternyata saat ini banyak urban vertical farming. Jadi contohnya adalah pertanian hidroponik dan aeroponik yang bisa kita gunakan lahan-lahan kosong di dalam rumah kita. Jadi apartemen menjulang tinggi itu banyak balkon-balkonnya atau ruangan-ruangan terbukanya itu dikasih tanaman-tanaman, ada kangkung, ada stroberi, ada bayam, dan lain sebagainya. Jadi keterbatasan lahan pertanian sekarang sudah disiasati karena manusia itu cerdas ya, bagaimana caranya memanfaatkan bangunan vertikal itu menjadi lahan-lahan pertanian. Kemudian renewable energy tadi sudah ya, mau memasang rooftop solar cell atau floating solar cell atau tenaga angin ya, bahkan tenaga ombak. Ya, sekarang ada mobil hybrid ya, hybrid itu juga efisien yang menggunakan mekanisme mekanik yang ada di dalam mobil kita. Kemudian marak juga ekoturism. Jadi wisata ke alam, wisata ke hutan lindung, wisata ke pusat konservasi, misalkan ke pusat konservasi Komodo dan lain sebagainya, atau Bapak Ibu bisa ke Baduy melihat kehidupan suku Baduy ya. Saya pernah off-road ke desa Gelar Alam di daerah Sukabumi itu ya, di Gunung Halimun. Jadi ada sekelompok penduduk namanya Desa Gelar Alam, di mana dia juga saya pikir sudah menerapkan sustainability business practice ya. Jadi dia hanya menempati area itu 30 tahun. Setelah 30 tahun dia pindah. Tujuannya adalah supaya tanah yang sudah dieksploitasi itu menjadi subur kembali dan dia mencari tanah yang relatif lebih subur. Jadi setiap 30 tahun itu warga desa Gelar Alam yang ada di Gunung Halimun, saya pernah off-road ke sana sama teman-teman dan itu menjadi objek wisata juga, nginep di sana. Itu mereka menerapkan dan mereka memiliki cadangan beras. Mereka punya lumbung padi yang disebut leit ya. Saya nggak tahu, mohon maaf kalau bacaan saya salah karena bahasa Sunda ya leit ya. Itu lumbung padinya Bapak Ibu sangat luar biasa kalau Presiden Prabowo sekarang mencanangkan ketahanan pangan. Warga desa ini memiliki ketahanan pangan, punya lumbung padi yang tidak habis untuk 99 tahun ke depan atau 100 tahun ke depan. Itu luar biasa itu. Saya nggak tahu. Dan mereka melakukan pertaniannya itu juga alami ya, tidak menggunakan pupuk kimia dan lain sebagainya. Karena tempatnya cantik, itu menjadi objek wisata. Setiap weekend tuh saya lihat ada yang off-road pakai mobil off-road, ada yang naik motor ya tentunya motor yang outdoor ya, trail, kemudian ada yang naik sepeda dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ada juga terkait dengan zero waste store, ada green construction material tadi ya, kemudian ada electric mobility services, sustainable food product, produk-produk yang alami ya. Kalau kita ingin hidup sehat, kalau bisa sekarang tidak
jangan makan produk-produk yang diolah kembali ya. Katanya kayak misalkan sosis, bakso, dan lain sebagainya itu harus dikurangi demi kesehatan kita. Kalau daging ya udah daging utuh dimasak gitu ya, tidak diolah lagi, disimpan, dikasih pengawet, dan lain sebagainya. Itu yang membuat cancer dan lain sebagainya ya. Kemudian sekarang marak yang disebut sebagai waste to energy innovation. Ini yang dilakukan oleh PLN dan teman-teman juga di Pemda-Pemda ya. Di Pemda Cilegon ini ada pengumpulan sampah di daerah Bagendung. Bagaimana sampah itu dirubah menjadi energi, dibikin compacting ya, kemudian dimasukkan ke dalam pembangkit listrik ya. Mungkin kalau ada teman-teman di PLN Suralaya mungkin bisa membantu juga untuk menjelaskan. Next. Oke, Bapak Ibu, salah satu kendala dari penerapan sustainable business model adalah investasi peralatannya, investasi teknologinya. Dulu terus terang yang namanya floating solar cell atau rooftop solar cell itu masih mahal dan biaya atau HPP per kWh listriknya masih lebih mahal dibandingkan dengan pembangkit listrik batu bara yang mencemari lingkungan. Tapi mulai ke sini teknologi solar panel semakin murah sehingga saat ini kalau kita membangun rooftop solar panel atau floating solar panel, harganya sudah semakin kompetitif dibandingkan dengan membangun PLTU batu bara. Dan saya dapat informasi bahwa membangun PLTU batu bara yang baru di Pulau Jawa ini sudah dilarang, kecuali batu bara PLTU batu bara yang sudah lama dibangun sebelumnya. Baik, untuk memberikan solusi bagi pendanaan terkait dengan adopsi teknologi dan investasi untuk penerapan sustainable business practices, ada yang disebut sebagai green financing yang populer itu ada dua, cuman yang nanti yang lebih kreatif juga ada yang lain. Mungkin ya saya jelaskan dulu yang sekarang sering dipakai yaitu green bond atau obligasi hijau dan juga ada green loan atau pinjaman hijau ya. Untuk green bond sendiri ada salah satu contoh aja, tahu di bank-bank lain juga sudah menerapkan dan perbankan juga diminta untuk porsi dari pinjamannya itu juga untuk mendanai proyek-proyek hijau ya. Contoh dari Bank Nasional Indonesia Bond ini menerbitkan green bond senilai 5 triliun pada tahun 2022 untuk proyek-proyek seperti renewable energy, pengelolaan sampah, sustainable transportation, kemudian gedung ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Adaro Power Bond, ini juga untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin ya. Ini disebutnya pembangkit listrik tenaga Bayu 70 MW di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ya. Mereka mengisut obligasi, nilainya saya nggak tahu, di sini nggak ada tulisannya, dan itu cukup sukses dilakukan oleh Adaro Power. Kemudian pemerintah Indonesia sendiri juga menerbitkan green bond untuk proyek-proyek seperti transportasi publik ya yang rendah emisi seperti MRT, LRT dan juga konservasi hutan. Next. Kemudian juga ada green loan atau pinjaman dari perbankan untuk proyek-proyek sustainable. Sekarang dunia perbankan berlomba-lomba Bapak Ibu mencari proyek-proyek yang sustainable dan Bapak Ibu akan mendapatkan interest rate yang lebih rendah dibandingkan dengan konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu punya proyek sustainable, saya dulu pernah mengalami juga membangun seawater reverse osmosis di Sumbawa, membangun penjernihan air laut menjadi air bersih untuk proyek aman mineral di Sumbawa Barat. Itu mendapatkan green loan
dengan suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan yang lain dan juga periode installmentnya juga bisa menjadi lebih panjang di atas 10 tahun. Bahkan sampai 15 tahun, 20 tahun. Jadi untuk proyek-proyek hijau ini perbankan sekarang berlomba-lomba untuk memberikan pendanaan dan kita sebagai perusahaan yang menerapkan sustainable business practice akan mendapatkan interest rate yang jauh lebih murah dan tenor yang lebih panjang. Ini dilakukan oleh BCA, ya. Kemudian ada ASBC pada saat dia mendanai pabrik Eco Paper Indonesia untuk mendukung produksi kertas daur ulang, ya. Kalau di Eropa, di dunia barat itu udah marak, ya. Yang namanya kertas warna putih bersih ini sudah jarang, ya. Di sana kertasnya sudah kertas recycle yang warnanya itu agak-agak hijau kekuningan gitu, ya. Memang kertas daur ulang, ya. Di sini saya masih belum jarang melihat kertasnya yang warna-warnanya hijau agak kekuningan, ya. Di sini semuanya putih bersih yang notabene itu pasti dari menebangi pohon-pohon, ya. Oke, ada lagi Bank DBS Indonesia yang juga memberikan green loan dan juga sustainability link loan yang mayoritas itu disalurkan untuk sektor konstruksi, bangunan ramah lingkungan, dan juga renewable energy. Next, Mas. Oke, terakhir adalah kita harus mengukur dampak dari sustainability practices yang kita terapkan di perusahaan. Bapak Ibu bisa men-set up 3 jenis KPI sekaligus di dalam RJBP-nya, tidak hanya melulu masalah economic measurement, ya, seperti revenue, ROI, ya, profit, dan lain sebagainya, market share, tapi juga memikirkan KPI terkait dengan social responsibility, misalkan terkait dengan jumlah bantuan yang disalurkan kepada masyarakat sekitarnya, jumlah sekolah yang dibangun untuk masyarakat, rehabilitasi tempat ibadah, jumlah UMKM yang dibantu, yang berdiri di sekitar perusahaan, ya, ada lagi keterlibatan karyawan di dalam kerja sosial atau biasanya disebut sebagai volunteer hours, ya, dimasukkan ke KPI. Saya pernah kerja di perusahaan joint venture dengan Korea, ada KPI volunteer hours. Jadi semua karyawan termasuk waktu itu saya sebagai direksi itu punya KPI 24 jam kerja sukarela ke masyarakat. Itu seperti ABRI masuk desa. Kalau 24 jam kerja sukarela berarti setiap bulan saya harus turun ke masyarakat 2 jam. Seluruh karyawan bersama direksi kerja bersama masyarakat sekitarnya di ring 1 istilahnya. Dulu saya bilang di ring 1 di perusahaan. Kerjaannya apa? Ya kerjaannya misalkan memperbaiki sekolah, ngecat tempat ibadah, memberikan pelayanan kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Pernah juga bedah rumah. Itu kita terjun, Bapak Ibu, tidak hanya memberikan bantuan uang, tapi kita memberikan bantuan tenaga kita bersama-sama dengan masyarakat, dan saya lihat dampak masyarakat itu lebih mengapresiasi, ya, dia melihat karyawan perusahaannya ikut menjadi pekerja, turun langsung bersihin selokan, ya, ngecat sekolah termasuk direksi-direksinya gitu, ya. Itu saya lihat dampaknya lebih bermakna, lebih diapresiasi oleh masyarakat sekitarnya, dan kita menjadi lebih berbaur dengan masyarakat sekitarnya. Kita kenal dengan semua tokoh-tokoh masyarakat di ring 1 dan image perusahaan, reputasi perusahaan kita menjadi lebih positif. Kemudian KPI yang terkait dengan environmental, mungkin pengurangan emisi karbon, pengurangan waste, ya, pengurangan penggunaan listrik, air, dan lain sebagainya, itu bisa dimasukkan ke dalam KPI. Kita bikin di dalam RJBP kita, Bapak Ibu, kalau nanti butuh bantuan membuat RJBP yang ada melibatkan Sustainable Business Practice, Asanesia bisa membantu nanti bekerjasama dengan KMMB
kita bikin rencana jangka panjang yang sustainable ya, sustainable yang menerapkan praktek-praktek sustainability. Next. Ini contoh perusahaan-perusahaan yang sudah sukses menerapkan sustainability. Ada IKEA dengan green technology. Bagaimana IKEA ini menggunakan bahan baku kayu dari pelestarian hutan dan bahan daur ulang ya dalam pembuatan produknya. Kemudian ada H&M. Ini karena perusahaan ini dari Belanda, jadi bacanya bukan H&M tapi H&M ya, sama dengan Indonesia ya. Ini juga mengumpulkan pakaian bekas, kemudian didaur ulang, atau juga menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan seperti katun organik dan juga polister yang didaur ulang. Kemudian jarum ini sama lah ya dengan semua perusahaan besar di Indonesia atau perusahaan-perusahaan di Indonesia ya, terkait dengan program-program CSR. Next. Terakhir adalah effective messaging strategy. Jadi Bapak Ibu harus nanti membuat report ya terkait dengan penerapan sustainability business model. Kemudian report ini tentunya harus transparan dan jangan lupa harus promosikan juga effort dari perusahaan dalam penerapan sustainability ini harus dipromosikan ke dunia luar supaya reputasi merek atau reputasi perusahaan kita juga semakin meningkat. Ujung-ujungnya konsumen yang aware terhadap pelestarian lingkungan pun juga akan lebih banyak mengkonsumsi produk kita dan menjadi lebih loyal ya. Dan karyawannya pun juga pasti ada kebanggaan ya bekerja di perusahaan yang peduli terhadap kelestarian lingkungan daripada bekerja di perusahaan yang mencemari lingkungan. Pasti dia tidak ada kebanggaan, bahkan ketakutan ya dicemooh oleh masyarakat sekitarnya. Next. Baik, materi terakhir adalah hari gini Bapak Ibu, pemimpin perusahaan mau tidak mau menjadi sebuah keharusan untuk menerapkan sustainable business practice, sustainable business model. Tapi tentunya harus dikalkulasi dengan cermat karena ada investasi yang perlu ditanamkan, dikeluarkan, meskipun sudah ada bantuan ya dari green bond atau green loan, tapi tetap dikalkulasi secara visibility apakah investasi sustainable project itu layak atau tidak ya. Dan ujung-ujungnya perusahaan yang menerapkan sustainable business process itu akan mendapatkan manfaat, misalkan ada terjadi pengurangan biaya, peningkatan profitability ya, kemudian terus melakukan inovasi yang ujung-ujungnya daya saing perusahaannya pun juga akan meningkat, kemudian reputasi perusahaannya, reputasi mereknya akan menjadi lebih kuat di pasar. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, seiring waktu masyarakat Indonesia ini semakin aware terhadap lingkungan. Mereka sudah mulai berpikir untuk tidak membeli produk-produk yang mencemari lingkungan. Dampaknya cukup dahsyat ya. Jadi kalau mencemari lingkungan ini mereka sudah tidak mau membeli lagi. Kemudian akses ke pendanaan menjadi lebih murah Bapak Ibu. Tadi saya sudah sebutkan, kalau Bapak Ibu menjadi green company, punya project sustainable, maka banyak bank berlomba-lomba untuk mendanai proyek Bapak Ibu, memberikan suku bunga yang lebih murah, interest rate yang lower, dan juga repayment periodnya menjadi lebih panjang ya, menjadi lebih enak bagi perusahaan untuk mencicil. Kemudian dukungan dari stakeholder juga meningkat ya. Perusahaan Anda itu tidak hanya menjadi kebanggaan karyawan, tapi juga kebanggaan seluruh masyarakat di sekitarnya. Jadi kalau ada yang mengganggu perusahaan Anda, itu nanti yang membela bukan karyawan, tapi masyarakat sekitarnya akan membela perusahaan Anda karena selama ini perusahaan Anda sudah memberikan support terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Terakhir,
penerapan sustainable business practice ini juga membuat bisnis Bapak Ibu akan menjadi lebih continue, akan lebih sustainable dan future proofing. Artinya perusahaan Anda menjadi lebih agile terkait dengan perubahan-perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Tujuan akhir kita, mari kita membuat perusahaan kita masing-masing menjadi green company. Next. Ini beberapa konsultasi yang bisa kami berikan. Asanesia Consulting bekerja sama dengan KMMB membuat RJPP Corporate Planning yang mengintegrasikan sustainability business practice, dan juga kami memberikan bonus membuatkan roadmap untuk transformasi digital. Sekarang ini kan digitalisasi menjadi sebuah keharusan di dalam memenangkan persaingan. Jadi kita bisa membuatkan RJPP yang ada roadmap terkait dengan sustainability dan juga transformasi digital. Kemudian pembuatan feasibility study dan juga business planning. Next, Mas. Kemudian terkait dengan human resources consulting, saya sendiri pernah menjadi direktur HR di perusahaan multinasional, membantu di dalam organization and manpower planning, mulai dari mendesain organisasi, merestruk, ya, kemudian menghitung kebutuhan karyawan di masa depan, kemudian pengembangan SDM, performance appraisal, career path, ya, kemudian compensation and benefit yang fair, adil, tapi juga kompetitif dan komplit terhadap peraturan perusahaan, kemudian rekrutmen dan assessment. Jadi kalau ada assessment internal employee ingin promosi dan lain sebagainya, kita sudah menyiapkan tools untuk melakukan assessment internal karyawan. Atau sebagai headhunter, Bapak Ibu mencari profesional, cari seorang manajer, direksi, kita bisa melakukan bersama dengan KMMB. Next. Baik, ini ada kontak nomor HP saya dan juga email kalau mau kontak dengan saya di luar acara ini, monggo silahkan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita sharing pagi ini, semoga pertanyaannya tidak hanya bertanya tapi juga sharing ya. Mungkin yang lebih banyak sharingnya ini yang kita kasih door prize, Mas Rido. Jadi ada diskusi dua arah yang lebih menarik dan tukar-menukar knowledge dan experience ya. Sebelum ditutup, saya kasih pantun dulu ya, Mas Rido ya. Boleh, Pak. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya baik, terima kasih Pak Alugoro atas penyampaian yang sangat menarik, dan nampaknya kalau kita lihat di kolom chat ini sudah banyak Pak dari Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan begitu ya. Namun sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin untuk saya sampaikan sedikit summary dari yang tadi telah disampaikan oleh Pak Alugoro. Tadi ada salah satu framework yang cukup menarik ya, yaitu triple bottom line. Nah, ini penting untuk perusahaan. Harapannya perusahaan itu tidak hanya mengejar profit, tapi juga tetap memperhatikan dari segi people, planet, dan juga profitnya sendiri. Kemudian tadi juga diberikan sedikit contoh dari environment, artinya dalam sebuah bisnis itu juga perlu memperhatikan beberapa aspek seperti health and fun, kemudian kompensasi yang kompetitif, sehingga nanti karyawan akan meningkat produktivitasnya seperti itu. Kemudian sedikit contoh dari environment, bahwasanya perusahaan perlu memperhatikan efisiensi produksi, kemudian memperhatikan pengolahan limbah, serta perlu memperhatikan salah satunya adalah carbon footprint gitu ya. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Lugoro bahwasanya saat ini di dunia mengalami penurunan suhu yang cukup signifikan. Kemudian tadi juga beberapa disampaikan oleh Pak Lugoro, artinya salah satunya adalah ketika perusahaan menerapkan bisnis yang sustainability,
maka harapannya profitnya akan meningkat, kemudian biaya produksinya akan menurun, agility akan meningkat, moral karyawan juga akan meningkat, dan perusahaan akan menjadi lebih profitable seperti itu. Kemudian tadi juga ada contoh menarik dari Patagonia gitu ya, bahwasanya Patagonia ini menggunakan atau mengedepankan recycle dan juga material yang organik serta memiliki atau layanan repair dan resell dengan kualitas produk yang masih terjaga. Dan juga dari Patagonia sendiri tadi turut serta mendonasikan beberapa persen penjualannya untuk kepeduliannya terhadap lingkungan seperti itu. Kemudian tadi yang menarik juga disampaikan oleh Pak Lugoro, sebenarnya kendala terbesar dalam implementasi sustainability ini adalah membutuhkan investasi atau biaya yang cukup tinggi. Sehingga tadi ada beberapa solusi yang sangat menarik ya. Ada green bond, contohnya tadi BNI yang menerbitkan green bond sekitar 5T untuk mendukung sustainability, dan juga ada terkait dengan green loans ya. Bahwasanya perbankan banyak yang memberikan pendanaan pada perusahaan yang menerapkan sustainability dengan bunga yang rendah dan tenor yang lebih panjang. Nah, mungkin itu yang saya catat ya menarik dari Pak Lugoro. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin saya menyampaikan beberapa hal atau beberapa informasi. Yang pertama, saya ingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang memiliki pertanyaan atau ingin memberikan tanggapan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti akan saya pandu untuk berinteraksi dengan narasumber. Kemudian yang kedua, saya ingatkan untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan oleh tim ya di kolom chat, karena nantinya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp group. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan yang banyak begitu ya dan ingin terus mengikuti layanan atau mengikuti webinar series corporate strategi, kami silakan untuk melakukan registrasi pada link yang telah dikirimkan oleh tim. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu tadi juga telah disampaikan oleh Pak Lugoro ya. Nantinya pada sesi Q&A ini akan ada sedikit door prize yang dapat kami berikan. Tentu nanti akan Pak Lugoro pilih ya dari pertanyaan yang menarik Berapa atau orang, Mas? satu orang saja Pak yang paling menarik Pak. Oh, satu Ya, orang. Kirain 10 orang tuh udah ya banget antusias tuh, sangat tinggi Pak. ini Pak. Ya, nanti akan kita lihat ya dari interaksi yang sangat menarik nanti akan dipilih oleh Pak Lugoro. Namun ada satu syarat ini Pak. Jadi nanti peserta menarik pertanyaan yang menarik akan mendapatkan door prize dengan syarat dapat mengikuti sosial medianya KMMB dulu nih Pak. Nah, nanti jadi akan saya cek begitu ya. Saya infokan juga ada beberapa sosial media dari KMMB, ada LinkedIn, KMMB Consulting, ini nanti akan memberikan informasi seputar career opportunities ya. Kemudian dari YouTube, KMMB Consulting yang berisikan video-video edukatif dan juga rekaman webinar. Jadi Bapak Ibu yang kemarin tertinggal untuk mengikuti seri-seri webinar KMMB dapat tetap mengakses melalui kanal YouTube KMMB Consulting. Kemudian ada juga di Instagram dan juga TikTok KMMB Consulting. Ini berisi informasi-informasi edukatif singkat ya, yang dapat Bapak Ibu ikuti, dan juga yang terakhir dari website kmmb.co.id yang berisikan pusat informasi terkait layanan sekaligus tempat untuk mengunduh buletin yang rutin kami upload melalui website seperti itu. Baik, tidak berlama-lama, mengingat keterbatasan waktu ya, coba saya cek dulu ini Pak dari room chat ya, namanya sudah banyak yang bertanya. Ini yang pertama ada dari Bapak Frenti PDS, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf, mohon izin. Dari Bu Frenti atau Pak Frenti mungkin bisa menyampaikan pertanyaannya langsung, atau izin saya bacakan saja. Oh iya Mas Rido, mohon izin. Iya Bu Frenti ya, mohon izin. Iya, Silakan Ibu.
Ya, selamat siang Pak Lugoro. Sangat menarik sekali Pak pembahasan pada pagi hari ini, khususnya terkait dengan sustainability dari bisnis perusahaan ya Pak. Namun kalau tadi kita lihat terkait dengan sustainability ini kan kaitannya terkait dengan eh impact-nya nanti ke lingkungan ya Pak ya. Dan juga mungkin tadi ada triple bottom line yang tidak hanya di lingkungan saja, tapi terkait dengan manusia dan juga terkait dengan ekonomik juga. Nah, kebetulan Pak Lugoro di bidang bisnis perusahaan yang saya tempati saat ini kan terkait dengan penyediaan tenaga kerja ya Pak ya. Jadi core bisnis kami lebih ke alidaya, yaitu di penyediaan SDM-nya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sebenarnya konsep sustainability business ini dapat diterjemahkan secara relevan dalam operasional bisnis yang berbasis SDM, Pak. Kemudian yang kedua, praktek konkret apa yang sebenarnya dapat kita lakukan, Pak, sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja untuk mendukung program sustainability business, khususnya yang berdampak terhadap kesejahteraan dan juga pengembangan dari SDM kami sendiri. Dan yang ketiga, sebenarnya bagaimana perusahaan kami ini dapat mengintegrasikan prinsip keberlanjutan ke dalam kebijakan rekrutmen, kemudian pelatihan dan pengelolaan SDM. Karena kami memang tidak berimpact langsung terhadap lingkungan, Pak, seperti perusahaan manufaktur dan lain sebagainya. Tapi kalau di sisi kami, untuk meningkatkan sustainability kami saat ini sudah beralih ke yang dulunya untuk sistem rekrutmen kami masih menggunakan CV kertas, tapi saat ini kami sudah mulai beralih ke paperless, Pak. Jadi sistemnya kami sudah beralih ke sistem rekrutmen online seperti itu, Pak, untuk mencari SDM ketika kami melakukan rekrutmen. Kemudian untuk hal lainnya, kira-kira apa yang dapat kita lakukan, Pak, untuk meningkatkan sustainability bisnis yang ada di perusahaan kami? Secara perusahaan kami ini adalah perusahaan penyedia tenaga kerja sebenarnya. Seperti itu. Ya, baik. Mungkin dari Pak Ologoro bisa langsung menanggapi, Pak. Baik, Bu Frenti ya dari PDS ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini perusahaan outsourcing, Bu ya. Betul, Bapak. Outsourcing apa ya? Kebersihan atau keamanan? Kami semua, Pak, karena kami cucu perusahaan dari Pelindo, jadi sebagian besar kami provide untuk pegawai yang ada di lingkungan Pelindo Group dan di luar Pelindo Group juga. Ya. Jadi untuk bisnisnya kami menyediakan berbagai macam tenaga kerja, baik di sisi pengamanan, kebersihan, kemudian back office pun juga kami bisa provide. Baik, ini sekalian Bu Frenti ikut menjelaskan bisnis perusahaannya. Siapa tahu ada yang membutuhkan jasa dari PT PDS ya Bu, promosi juga. Bagus Bu. Sekaligus promosi, Pak. Soft promotion. Iya, karena kan ada dari Soft promotion. BUMN yang lain yang join. Baik, Bapak Ibu, tadi kita udah diskusi bersama sustainability business model terkait dengan 3P ya, profit, planet, dan people. Jadi Bu Frenti harus menyusun kegiatan-kegiatan yang berdampak positif terhadap profit, people, dan planet ya. Contoh misalkan dari sisi people ya, rekrutmen tadi sudah benar. Jadi kalau bisa rekrutmennya secara online, meskipun memang rekrutmen online itu tantangannya adalah bagaimana objektivitas ya, jangan sampai maaf ya, misalkan ada yang ngasih tahu, ada jokinya, atau bahkan nanya ChatGPT dan lain sebagainya. Ini juga harus diperhatikan. Kami kebetulan juga memberikan jasa rekrutmen online dan kami membuat aplikasi online untuk rekrutmen. Ini sekaligus promosi juga Bu Prenti ya.
Kemudian Sama-sama promosi ya, Pak. sama-sama promosi. Kemudian misalkan KPI terkait dengan pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan menjadi karyawan. Jadi Bu Fenty bisa menghitung persentasi karyawan yang berasal dari ring satu perusahaan dan karyawan yang dari luar perusahaan. Sehingga keberadaan dari perusahaan itu juga memberikan dampak positif bagi tenaga kerja yang bisa diberikan kepada masyarakat di ring satu ya, masyarakat di sekitar itu ya. Kemudian operasi perusahaan Bapak Ibu di tempatnya Bu Frenty juga peduli terhadap lingkungan, penggunaan chemical misalkan itu dikurangi menjadi bahan-bahan organik yang lebih ramah lingkungan, kemudian memperhatikan waste-nya jangan sampai itu katakanlah itu kalau pencemaran ya harus dibersihkan dulu dan lain sebagainya. Jadi kegiatan operasi perusahaannya juga lebih ini. Kalau saya nggak tahu outsourcing itu termasuk sopir dan lain sebagainya, termasuk mobilnya ya kalau bisa menggunakan mobil-mobil electric vehicle dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan people itu juga employee ya, employee-nya harus membangun sebuah lingkungan kerja yang menyenangkan, kemudian memberikan motivasi supaya mereka juga mau ikut serta memberikan inovasi bagi perusahaan terkait dengan sustainable yang disebut sebagai green innovation, Bu Frenty. Mungkin bikin aja kayak lomba green innovation ya atau green innovation day di dalam perusahaan, nanti dikasih penghargaan ya bagaimana sumbang saran dari seluruh karyawan terkait dengan inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang bisa diterapkan di perusahaan Bapak Ibu. Yang tidak kalah penting tadi kan ada treatment yang fair kepada karyawan. Jadi dicek lagi apakah kompensasi yang diberikan kepada karyawan ini sudah fairness, sudah adil, kompetitif dengan perusahaan lain, dan juga komplit terhadap peraturan perusahaan. Nanti bisa kita bantu, Bu, menyusun kompensasi dan benefit yang bersama KMMB ya. Asanesia dan KMMB berkolaborasi membantu membuat sistem kompensasi dan benefit yang lebih adil, transparan, kompetitif, dan kompleks. Ya, semua itu Bu, dicek, kemudian penggunaan bahan baku, bahan pembantu, bahan chemicalnya dikurangi, dan lain sebagainya. Memberikan bantuan kepada masyarakat, beasiswa, ya dan lain sebagainya lah yang sering dilakukan oleh perusahaan ini. Demikian Bu Frenty. Semoga perusahaannya lebih maju dan lebih sustainable. Dan kalau ada proyek-proyek yang sustainable itu tadi seperti saya sebutkan, sekarang bank itu berlomba-lomba mencari proyek-proyek sustainable atau green project yang Bapak Ibu bisa mendapatkan suku bunga lebih murah dan tenor yang lebih panjang. Ya, terima kasih Bu Frenty. Kalau mau ngasih order boleh. Ya, terima kasih, Pak. Bersama Mas Rido ya Mas. Ya, boleh Mas nanti. Rido dengan senang hati ya. Betul. Dari Bu Frenty, mohon izin, apa ada yang perlu ditanggapi lagi? Silakan. Sudah cukup. Terima kasih banyak, Pak Guru. Terima kasih Bu Frenty. Ya, sukses selalu. Sukses, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kita move ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini sudah ada yang angkat tangan, ini Pak Lugor dari Pak Brilian dari Wika. Ya, saya persilakan Pak. Atau mungkin juga kalau saya baca chat dari Zoom ya, ini ada Pak Riki dari Wika juga. Mungkin nanti silakan, barangkali mau ditambahi. Karena sama-sama dari Wika ini. Ya, silakan Pak. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Alugoro, salam kenal Pak. Saya Salam kenal, Brilian Pak. Pak. Dari Wika Industri Konstruksi Pak, anak usaha dari Wijaya Karya Pak. Jadi kalau background kami memang secara basis Pak, SBU kami itu industri Pak.
industri fabrikasi baja dan juga PPC Pak. Jadi plastik pressing casting Pak. Jadi memang basis kami support dari bisnis utama dari Wijaya Karya Pak. Jadi memang yang Bapak sampaikan tuh sangat insightful Pak. Jadi memang beberapa hal yang kita sudah coba apa ya Pak, kita inisiasikan di dalam bisnis kami Pak. Memang kita sudah ini izin sharing juga Pak Alugoro ya. Jadi Ya, bagus Mas. beberapa opportunity atas sustainable business ini kita sudah coba terapkan Pak saat ini di perusahaan kami. Ya ada beberapa hal kayak contohnya kita green construction material Pak. Jadi kita sudah menggunakan, kita switching Pak dari penggunaan pasir silika, karena memang kalau bisnis fabrikasi kami Pak, kita ada tahapan namanya blasting Pak ya, blasting. Jadi kita ibaratnya kita tukang jahit dari produk baja Pak. Jadi kalau kita beli materialnya dari Krakatau Steel atau dari beberapa fabrikator material baja, kita olah itu Pak jadi jembatan, jadi steel structure Pak. Jadi kita dalam proses blastingnya Pak, kita rubah dari pasir silika menjadi sandblasting Pak. Itu setidaknya kita bisa reduce cost hampir 60% Pak terhadap biaya yang kita gunakan saat kita menggunakan pasir silika Pak. Terus yang kedua juga kita sudah bekerja sama dengan vendor-vendor material yang sudah menerapkan ESG Pak. Jadi contohnya kayak Krakatau Steel, Gunung Rajapaksi, terus ada juga Gunawan Dian Jaya Steel, kan mereka rata-rata perusahaan-perusahaan TBK yang sudah aware terhadap ESG Pak Alugoro. Terus juga kita juga sudah menerapkan renewable solution Pak. Ya seperti kita mau menerapkan solar photovoltaik di beberapa lokasi pabrik kami. Kita juga menggunakan EV Pak dalam operasionalnya Pak. Jadi info juga Pak, kita juga sebenarnya punya namanya entitas asosiasi namanya Gesit Motor Nusantara Pak. Jadi dia memproduksi kendaraan roda 2 untuk electric vehicle Pak. Jadi Motor kita gesit ya kerja- Mas ya, motor Gesit, gesit Pak. ya. Saya Gesit, lihat Pak. ya. Jadi Ya. kalau teman-teman BUMN yang join di sini mungkin ada beberapa yang sudah menggunakan motor gesit Pak. Waduh, Ya, sekalian promosi ya Mas ya. Sekalian promosi Pak. Siapa yang izin, mau Pak. beli motor elektrik ya? Betul Pak. Jadi kita kerjasama dengan saat ini dengan IBC Pak, Indonesia Battery Holding Corporation Pak, dalam mengembangkan ke depannya untuk motor listrik ini Pak. Di samping juga kita sudah menggunakan operasional ya Pak di dalam perusahaan, di pabrik atau di proyek-proyek kantor pusat kita sudah menerapkan juga Pak. Terus kita juga mau menjajaki mengenai proyek-proyek dari waste to energy Pak. Ya ini mungkin kita akan menggandeng beberapa partner Pak untuk proyek-proyek yang mendukung dari Astacita pemerintah Pak ya untuk menerapkan waste to energy ini Pak. Walaupun the end of the day-nya Pak, ya kita pasti nanti mengarah ke green financing dan loan Pak. Ya, mungkin nanti perlu juga insight-insight langkah-langkah Pak dalam mengukur. Setidaknya hal-hal yang tadi kita sudah terapkan, mengukurnya mungkin Pak Alugoro lebih advance Pak ya. Walaupun kita juga secara periodik Pak, secara periodik hal itu kita sudah kalau di program Wijaya Karya itu ada namanya transformasi Pak. Jadi setiap entitas, setiap fungsi memberikan inisiatif-inisiatif yang memberikan dampak positif bagi arah perusahaan ke depan Pak. Memberikan dampak positif bagi ya ada beberapa hal Pak, kayak reduce cost, inovasi, terus brand reputation, sampai sama ujung-ujungnya pasti lari ke profitabilitas perusahaan gitu Pak ya. Mungkin itu sih Pak yang kita sudah coba terapkan. Ya mungkin nanti kita juga butuh insight Pak dari Bapak kiranya untuk mengukur efektivitasnya itu Pak. Thank you Pak Alugoro.
Makasih Pak Brilian. Pak Ricci sekalian ya kali ya? Iya, izin Pak, kenalkan saya Rizky Ruweli Wayan, Ini saya orang Bali. ini satu kantor ya? Ya, saya satu kantor, saya satu biro juga. Ya, tadi udah banyak dijelaskan sama Pak Brilian ya. Kami juga memiliki biro yang fokus di bidang transformasi perusahaan ya Pak ya, yang inline sama ESG perusahaan. Jadi tadi semua paparan yang dibilang Mas Brilian ya itu udah benar. Cuma dalam pelaksanaannya memang kita ada beberapa kendala ya Pak ya. Ada beberapa, bukan kendala sih, lebih ke arah tantangan ya Pak ya. Tantangan yang harus kami carikan solusinya. Misalnya yang pertama itu adalah bagaimana memastikan agar sustainability program yang sudah kita buat Pak inline sama program atau proyek pemerintah yang dimana kan eh, politik di Indonesia itu seringkali berubah ya Pak ya, sehingga arah kebijakannya pun sering berubah. Nah, sehingga sustainability yang sudah kita buat, yang sudah kita implementasikan di rumah transformasi kita itu terkadang kita harus mengalami penyesuaian lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua, eh, sama Pak, lebih ke arah bagaimana sih menjaga HPP atau harga produksi kita yang agar tetap kompetitif meskipun kita sudah menerapkan aspek-aspek ESG. Karena seiring dengan banyaknya serbuan dari produk Cina ataupun Vietnam yang masuk ke Indonesia, mengingat konsumen Indonesia itu lebih condong ke yang harganya murah. Uh, Even though kita sudah memaparkan bahwa kita memiliki aspek-aspek ESG seperti A, B, C, dan segala macam. Tapi kan mindsetnya orang kita itu masih harga murah seperti itu Pak. Jadi semua sustainability bisnis dan ESG kita ini itu sudah masuk di cost of transformation di perusahaan kita sendiri Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, Mas Brilian dan Beli Ricci ya, orang Bali ya, Iya logatnya Pak. keren. Saya suka Bali soalnya, suka liburan ke Bali. Matur suksma Beli. Ya, matur suksma. Pak Brilian luar biasa perusahaannya nih, Wika Icon sudah banyak menerapkan sustainability, business practice, dan tadi juga sudah menyatakan bahwa memang manfaat-manfaat yang bisa diraih dari penerapan sustainability business process dari mulai biayanya menjadi lebih rendah, kemudian daya saingnya meningkat, brand reputation-nya juga meningkat, dan lain-lain. Jadi memang kalau itu bukan peraturan wajib perusahaan, kita harus pintar-pintar milih ya, bagaimana menerapkan sustainability business practices ini. Tetap kita hitung kelayakannya, karena memang ada investasi teknologi, ada investasi peralatan yang tentunya biayanya mahal. Ujung-ujungnya kita hitung lagi HPP-nya, ini termasuk ke Pak Ricci. Jadi sepanjang itu bukan kewajiban, keharusan dari negara, dari pemerintah, ya kita selektif ya di dalam penerapan ESG, selektif di dalam penerapan sustainable business practices, mencari, tetap dihitung FS-nya, visibility study-nya, tetap harus layak ya, tetap harus layak. Seperti kami punya pengalaman juga ya, membuat air bersih dari air laut itu sampai hari ini masih lebih mahal, Mas Ricci, Beli Ricci dan Mas Briliana. Sampai hari ini lebih mahal, tapi sebenarnya ada kondisi-kondisi tertentu, misalkan sebuah proyek di sebuah pulau ya, atau sebuah daerah yang kekurangan air, mau tidak mau dia harus menggunakan air laut sebagai sumber air bersihnya. Kalau saya tidak salah, pada waktu itu HPP-nya masih 3 kali lipat dari air sungai, coba bayangin. HPP-nya masih 3 kali lipat, Mas. Tapi itu untuk tambang di Sumbawa Barat dan sumber air bersihnya susah, dan biaya air bersihnya itu relatif tidak begitu signifikan terhadap HPP. Jadi kalau mahal 3 kali lipat ya dia nggak begitu terasa. Tapi itu vital kan, air itu vital gitu. Jadi kita harus mencari proyek yang selektif dan kondisi-kondisi yang memang pas gitu ya. Saya nggak tahu di Wika Icon kalau ketemu proyek-proyek kayak gitu sih mungkin. Contoh nih, misalkan untuk menengah ke bawah itu pasti
yang diminta adalah harga murah, murah dan murah gitu ya, nggak lihat ketahanan, nggak lihat keselamatan dan lain sebagainya ya, Pak Ricci ya. Jadi ya tinggal pinter-pinter mencari segmen pasar yang memang kalau yang murah ya dikasih ini, yang mahal dikasih yang mungkin lebih sustainable dan lain sebagainya. Tapi pelan-pelan kita harus melakukan research and development terkait dengan katakanlah tadi yang dilakukan oleh Pak Brilian menggunakan material-material yang notabene itu sebenarnya adalah material waste ya. Waste itu kan dibuang percuma ya. Daripada dibuang percuma, waste itu dirubah, dicampur dengan yang lain-lain menjadi sebuah material untuk konstruksi ya, Pak Brilian. Saya nggak tahu detailnya, tapi idenya adalah seperti itu. Dulu pada waktu bekerja di industri baja itu adalah teknologi baja yang namanya blast furnace. Ini apa ya? Loading whiteboard ini apa ya? Pak Rido ini ada apa? Oh, Oh oke. ya, mohon maaf. Jadi teknologi baja itu macam-macam. Ada salah satu rute produksi atau rute teknologi yang disebut sebagai blast furnace. Tapi memang ini menggunakan batu bara yang mencemari lingkungan. Tapi ada waste-nya berupa off gas. Ada gas, ada limbah yang namanya gas dibuang percuma ke udara. Kemudian saat ini digunakan untuk pembangkit listrik. Daripada di flare ya, di flare dibuang ke udara, sekarang digunakan untuk pembangkit listrik dan itu bisa menghasilkan listrik 200 megawatt coba Bapak Ibu. Jadi proses produksi baja 3 juta ton dengan menggunakan teknologi blast furnace, ada gas buang. Nah, gas buangnya ini diambil lagi diproses menjadi energi untuk pembangkit listrik dan itu bisa menghasilkan 200 megawatt. Dengan biaya yang sangat murah ya. Nah, ini pasti harga bajanya menjadi lebih kompetitif ya. Tapi sekarang kayaknya di Jawa udah nggak boleh lagi karena dia menggunakan batu bara. Nah, saya nggak tahu ya untuk proses produksinya. Jadi Pak Ricci, sepanjang itu bukan kewajiban dari negara, ya pinter-pinter memilih project sustainability, tetap dihitung kalkulasi visibility study-nya sehingga tidak membebani biaya. Justru topik kita hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing perusahaan, ya, securing company competitiveness, the future competitiveness dengan cara menerapkan sustainable business practice. Itu idenya. Apresiasi nih kepada teman-teman Wika Icon dan ujungnya harusnya dengan menerapkan sustainability business process itu perusahaan menjadi lebih efisien, lebih kompetitif, dan seiring dengan kesadaran masyarakat Indonesia terkait dengan pelestarian lingkungan, harusnya lebih banyak memilih produk-produk yang sustainable, yang green product ya. Itu lambat laun pasti kita akan menuju ke arah situ ya. Gitu. Nah, siapa perusahaan yang duluan menerapkan sustainable dan terus bertransformasi, terus melakukan inovasi, itu dia pasti akan berdiri di barisan paling depan di dalam menawarkan produk-produk yang sustainable gitu. Semakin terlambat ya kita udah kalah bersaing ya itu. Di awal memang biasanya mahal dulu, pelan-pelan kita melakukan riset menjadi lebih kayak dulu yang namanya renewable energy itu juga mahal sekali. Kita mau bangun floating solar cell, Pak Ricci dan Pak Brilian. Tapi karena waduk kita terlalu kecil dibandingkan dengan Cirata dan mungkin teknologinya juga yang kita pilih juga masih relatif lebih mahal, akhirnya rencana pembangunan floating solar cell-nya kita batalkan karena masih jauh lebih murah membeli listrik dari PLN daripada membangun floating solar cell. Tapi mungkin yang di Cirata karena luas ya, lebih luas, 200 hektar, coba bayangin tuh 200 hektar gede sekali tuh. Ditanamin floating solar panel ya. Itu jadi objek wisata juga tuh kayak kincir angin di daerah Sulawesi itu fotonya Instagramable tuh ya. Backgroundnya kincir angin gitu kan jarang tuh di Indonesia gitu ya. Jadi harusnya itu jadi objek wisata juga tuh di bawahnya itu ya. Keren juga itu di Sulawesi ya.
Demikian ya, Mas Ricci dan Pak Brilian. Mohon maaf kalau mungkin tidak Mungkin Pak, yang 100%. Oh ya, perihal monggo. yang itu Pak, mohon insight-nya yang apa namanya inline sama arah kebijakan politik di Indonesia ini Pak. Jadi kami kan memiliki rumah transformasi yang terdiri dari 3 pilar ya Pak ya. Pilar pertama itu kami ke cash focus, pilar kedua operation excellence, pilar ketiga itu kan yang sustainability business itu kami ada di pilar ketiga. Yang notabene kami buat analisanya menggunakan ya berbagai macam fitur lah Pak. Salah satunya source datanya kan Astacita segala macamnya. Nah, cuma yang kami sering kesulitan itu adalah perubahan dari arah politik dari Indonesia ini sehingga kita pun harus fleksibel. Nah, itu sih salah satu apa insight dari Bapak kira-kira. Terima kasih Pak. Ya, perusahaan yang sukses terus bertahan dan maju itu adalah perusahaan yang agile ya Mas ya. Agile yang gesit, lincah, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan kebijakan karena perubahan pergantian politik, pergantian menteri, pergantian Kementerian BUMN jadi Danantara dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya ada basic-basic yang sama, mungkin kemasannya, istilahnya berbeda kan Mas beli Ricci ya. Basic-basicnya pasti sama lah, tinggal judulnya beda, kemasannya beda, metodologi ya beda-beda dikit lah gitu. Ya tinggal cepet disesuaikan aja. Tapi sebenarnya program-programnya masih banyak yang bisa dipakai pasti, saya yakin. Kayak misalkan menggunakan EV ya, EV apa vehicle ya, atau bangun rooftop solar cell, atau tadi Pak Brilian cerita bagaimana membangun bahan material konstruksi yang ramah lingkungan itu pasti proyek yang apapun kemasannya, apapun pergantian politiknya itu masih inline. Tinggal kadang-kadang namanya aja, Mas. Kadang-kadang ya pejabat kan ingin ya mengganti nama itu seolah-olah menjadi hal yang baru, tapi kemasannya lah isinya lama semua. Betul ya Pak Brilian ya. Ya Pak, itu Pak. Saya udah pengalaman Mas, jadi ya itulah ganti-ganti inilah aja. Baik, Pak Ricci, Pak Rido, terima kasih. Pak, thank you Pak Algoro. Baik. Thank you Pak. Thank you, thank you. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Brilian dan juga Pak Ricci. Mungkin nanti dari tim akan menghubungi dari Bu Frenty, akan menghubungi Bu Frenty, Pak Brilian dan juga Pak Ricci ya. Mungkin dari chat atau dari chat Zoom mungkin dapat dicek. Nah, tadi saya sedikit menanggapi Pak dari yang disampaikan Pak Lugoro juga. Saya sepakat bahwasanya memang seiring waktu masyarakat ini akan mulai peduli dengan aspek yang berkaitan dengan lingkungan. Dan tadi juga ada insight menarik juga disampaikan oleh Pak Ricci dan Pak Brilian ya, bahwasanya memang di Wikaikon sendiri sudah menerapkan itu. Nah, ini kita dapat dua informasi yang sangat menarik. Dan jika ada sisa waktu, mungkin ini akan diskusi akan lebih hidup, Pak. Kita akan mendapatkan insight dari bidang industri yang bermacam-macam melalui Zoom ini. Tapi mohon izin Bapak Ibu karena adanya keterbatasan waktu, jadi mohon maaf untuk sesi diskusi akan kami cukupkan. Dan sebelum kita akhiri, mungkin dari Bapak Ibu dapat menyalakan kamera terlebih dahulu. Kita akan sesi foto. Ya, silakan Bapak Ibu. Bagi yang belum menyalakan kamera, bisa dinyalakan terlebih dahulu. Ya, akan saya pandu untuk foto. Dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Dari slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide keempat. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu, rasanya untuk sesi dokumentasi dan sesi webinar telah berakhir. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lugoro yang telah memberikan Terima waktu kasih dan Bapak Ibu semuanya. Terima memberikan kasih. pengalamannya pada sesi webinar kali ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyimak dan juga berdiskusi pada sesi kali ini. Harapannya di webinar selanjutnya dapat kita lakukan dengan hal yang lebih baik begitu ya. Dan dengan tema-tema yang tentu akan lebih menarik begitu. Ya, kami ucapkan terima kasih ke Bapak Ibu semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Thank you Bapak Pak. Ibu semuanya. Terima kasih.
Sehat dan sukses selalu.